Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Jalan Hijrah Channel, guys. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas 5 alasan Al-Quran jadi mukjizat terbesar bagi Nabi Muhammad SAW. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Rahmat dan keselamatan semoga terlimpah atas paling mulianya Nabi dan Rasul, juga atas keluarga dan para sahabat, serta kepada yang mengikuti mereka dalam kebenaran sampai hari kiamat. Adapun setelahnya, pertama-tama marilah kita semua panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat-Nya kepada kita semua. Kita bersyukur dapat berkumpul beraktivitas setiap harinya dengan nikmat dan kesehatan yang masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak lupa pula salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, serta kepada keluarga dan sahabat-sahabatnya yang mulia. Sejak kecil kita mengenal mukjizat para nabi dan rasul yang seringkali membuat kita sangat kagum dan keheranan. Misalnya Nabi Ibrahim yang tidak terbakar oleh api, Nabi Sulaiman yang bisa berkomunikasi dengan makhluk lain, Nabi Nuh yang membuat bahtera besar. Namun ternyata masih ada mukjizat yang paling besar dari itu semua, yaitu Al-Quran. Al-Quran adalah mukjizat terbesar bagi Nabi Muhammad yang melebihi mukjizat yang pernah ada. Jangan dianggap bahwa Al-Quran hanya sekedar kitab. Alasan mengapa Al-Quran menjadi mukjizat terbesar bagi Nabi Muhammad berikut alasannya. Yang pertama, mukjizat material dan spiritual. Dalam buku Misi Al-Quran 2022 oleh Wajihuddin Al-Hafiz, alasan pertama Al-Quran disebut sebagai mukjizat tertinggi adalah karena bersifat material, spiritual, dan akliyah sekaligus rohani. Mukjizat para nabi sebelumnya sebagai kebanyakan bersifat fisik, seperti tidak terbakar api, membelah lautan, dan sebagainya. Namun Al-Quran turun untuk mengajarkan sistem nilai. Rasulullah SAW pun mengajar pada umat dengan penuh ketekunan tanpa menerima imbalan. Allah berfirman, dan aku tidak meminta imbalan kepadamu atas ajakan itu. Imbalanku hanyalah dari Tuhan seluruh alam. Quran Surat Asy-Syu'ara ayat 26. Yang kedua, kitab yang abadi. Al-Quran adalah kitab yang tidak pernah berubah dan tetap abadi sepanjang masa. Meski Rasulullah SAW wafat, Al-Quran tetap ada dan isinya tidak pernah berubah. Inilah yang membuat Al-Quran berbeda dengan mukjizat nabi-nabi lain. Misalnya bahtera Nabi Nuh yang hanya terbatas masa lalu. Yang ketiga, dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain abadi, keaslian Al-Quran dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga tidak mungkin berubah. Jika ada pihak yang berubah, tentu hal ini akan dengan mudah diketahui. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran, dan sesungguhnya kami benar-benar memeliharanya. Al-Hijr ayat 9. Yang keempat, bahasa sastra tertinggi. Dikutip dari buku Menyelami Keagungan Al-Quran melalui tulisan oleh Muhammad Wahyu Saiful Mubarak, Al-Quran memiliki bahasa sastra dengan tingkatan tertinggi dibandingkan sastra manapun. Sastra Arab dikenal dengan sastra paling bermutu dan tersulit di dunia. Namun setelah Al-Quran turun, para penyair Arab dibuat tercengang karena bahasanya lebih dahsyat dan belum pernah ada di masa sebelumnya. Bahkan dalam Al-Quran Surat Al-Isra ayat 88, Allah menantang setiap makhluk untuk membuat ayat yang serupa dengan Al-Quran. Ini menunjukkan mukjizat atau supremasi ayat-ayat Al-Quran dibandingkan karya sastra lainnya. Katakanlah, sesungguhnya jika manusia dan jin terkumpul untuk membuat yang serupa Al-Quran ini, niscaya mereka tidak akan dapat membuat yang serupa dengan dia, sekalipun sebagian
bagi mereka menjadi pembantu bagi sebagian yang lain. Yang kelima disampaikan oleh Nabi Muhammad. Yang terakhir, alasan Al-Quran merupakan mukjizat terbesar adalah karena disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad adalah seorang yang tidak bisa baca tulis, sehingga bisa dipastikan bahwa ayat-ayat Al-Quran adalah kalamullah. Nabi Muhammad adalah perantara firman Allah. Nabi Muhammad pun tidak mungkin membuat ayat tersebut dengan kemampuannya sendiri. Selain itu, Nabi Muhammad sejak sebelum diangkat menjadi Nabi sudah dipercaya bangsa Arab hingga mendapatkan sebutan Al-Amin. Jadi sebetulnya masyarakat saat itu percaya bahwa Rasulullah tidak mungkin menipu. Itulah tadi kita ketahui bahwa mukjizat terbesar bagi Nabi Muhammad SAW adalah Al-Quran. Setidaknya ada 5 alasan untuk menyebut sebagai mukjizat terbesar. Wallahu a'lam. Demikianlah, semoga kita dapat memperoleh kebaikan dan panutan dari 5 alasan untuk menyebut sebagai mukjizat terbesar Al-Quran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.